Halo, saya Leo dan saya di sini bersama Gabriel akan membawakan materi periode klasik. Pertama, saya akan membawakan kata kunci yang ada pada periode klasik. Yang pertama ada The Age of Reason, di mana periode di Eropa pada abad ke-18 yang dicoreki dengan pola pemikiran yang kritis dan logis terhadap agama. Dan juga ada Aufklärung, di mana terjadi perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Yang terakhir adalah era antiagama, di mana terjadi perubahan pemikiran dari teosentrisme dan eskatologi kepada antropormisme dan humanisme. Penemuan yang ada di zaman klasik yang bersifat non-musikal. Terdapat oksigen. Nah, di oksigen ini bukan berarti oksigen baru ditemukan di masa ini, tetapi karena orang-orang klasik baru menemukan zat yang bernama O2 yang merupakan oksigen, yang adalah zat yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Dan juga ada peristiwa penting yang bersifat non-musikal namun juga terjadi pada masa klasik. Yang pertama adalah revolusi industri. Nah, terjadi pada zaman klasik membawa perubahan yang signifikan dalam bidang musik. Perubahan tersebut diantaranya adalah perbaikan kualitas alat-alat musik, baik dari segi fisik, alat musik yang semakin kokoh, ataupun perbaikan kualitas bunyi yang sebelumnya terdengar tidak nyaman di telinga, sekarang jadi lebih bisa diterima. Dan kedua, ada revolusi Prancis yang menandai pergantian simbol patron yang merupakan sponsor dalam bidang kesenian. Di zaman barok, patron ialah kaum bangsawan, namun di zaman klasik pamor bangsa mengalami kemerosotan, hingga pada puncaknya ada salah seorang raja Prancis yang dipenggal karena menyalahgunakan uang rakyat untuk membangun museum-museum ataupun gedung pertunjukan yang sebenarnya rakyat tidak perlu. Dan sekarang kita akan ke komponis dan karya-karya mereka. Yang pertama ada Mozart, yang karyanya meliputi Requiem, Magic Flute, Piano Sonata Number 11, Beethoven, Piano Sonata Number 14, Symphony Number 9, Symphony Number 5, Haydn, Symphony Number 94, The Creation, Symphony Number 45. Moving on ke karakteristik musik klasik. Yang pertama ada improvisasi. Pada zaman klasik, improvisasi tidak dibolehkan, sebab karena sudah mulai banyak pemain yang berkualitas dan komponis tidak ingin karya dimain-mainkan atau diubah. Yang kedua, ada musik absolut, yang dimaksudkan dengan pesan atau gagasan karya musik tidak seringkali diketahui oleh orang awam, sebab dari segi penulisan judul seringkali komponis hanya menggunakan penomoran dan tambahan keterangan dalam tangga nada. Selanjutnya, di karakteristik musik klasik, ada bentuk musik yaitu komposisi musikal yang menggunakan alat musik orkestral. Yang satu, monofoni, yaitu ada satu melodi utama yang dimainkan oleh sebuah instrumen, sementara instrumen-instrumen lainnya berperan sebagai pengiring. Dan ada juga yang terakhir, harmoni, merupakan pengembangan dari harmoni tingkat 1, 4, dan 5 dari sebuah tangga nada. Nah, sekarang kita akan masuk kepada musik instrumental. Yang pertama ada sonata. Untuk solo instrumen, formatnya terdiri dari 4 gerakan atau movement, yaitu gerakan 1 tempo cepat, format pakai sonata form, gerakan 2 tempo lambat, format AB atau ABA, gerakan 3 karakter riang, format minuet dan trio. Scherzo artinya bercanda. Bercanda yang dimaksud di dalam musik adalah karya musiknya sangat sulit sehingga sangat mustahil untuk dimainkan. Lalu ada gerakan keempat, tempo cepat. Format pakai sonata form atau rondo. Rondo berarti berputar-putar. Jika digambarkan, makna formatnya adalah A, B, A, D, A, E, A, F, A, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya selain dari sonata adalah simfoni. Komposisi musik instrumental untuk simfoni orkestra banyak pemain secara bersamaan. Lalu berikutnya ada konserto. Komposisi musik instrumental yang diperuntukkan bagi solo instrumen. Tujuan konserto adalah mengasah teknik dan keterampilan dari si pemain itu sendiri. Lalu berikutnya ada string quartet.
terdiri dari instrumen violin 1, violin 2, viola. Secara peran, viola ini adalah instrumen yang paling diragukan. Selanjutnya ada cello. Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir nih, yaitu musik vokal. Yang pertama ada opera, sebagaimana pada zaman barok itu sudah pernah dibahas. Lalu yang kedua ada misa. Misa adalah bentuk musik vokal sakral yang digunakan. Istilah-istilahnya mirip dalam ritus agama gereja Katolik dan juga dipengaruhi teknik vokal opera. Karena dipengaruhi teknik vokal opera, maka musiknya bersifat virtuoso. Virtuoso berarti musik tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan diperlukan keterampilan skill permainan alat musik yang tinggi pula. Kesimpulannya, meskipun bersifat sakral, misa tidak mungkin hanya masuk dalam kelas ibadah. Lagu-lagu misa justru dipertontonkan di gedung-gedung pertunjukan. Berikutnya ada misa solemnis. Misa yang urutannya harus lengkap, tidak boleh diubah urutannya. Berikut adalah rangkaian urutannya. Yang pertama adalah Kyrie atau Tuhan kasihanilah kami. Yang kedua ada Gloria atau kemuliaan. Berikutnya ada Credo atau yang bisa dibahasakan menjadi aku percaya. Lalu ada Sanctus atau kudus, Benedictus atau Bapa kami, Agnus Dei atau anak domba Allah. Yang terakhir ada Misa brevis, misa yang urutannya tidak lengkap. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton.